Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farjan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ansar wahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyyatal islamiyyah ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabatku sekalian, pada kesempatan yang mulia ini saya mencoba kembali mengomentari satu video viral yang kemarin kan sempat saya komentari. Ada sosok yang mengaku kiai mampu berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau langsung telepon Allah, kemudian Allah menjawab, kata beliau. Nah, sekarang beliau ada video yang sedang viral juga. Beliau minta maaf, beliau melakukan klarifikasi. Seperti apa videonya, kita saksikan ya. Terkait pernyataan saya tadi pagi tentang istilah menelpon Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebenarnya hanya istilah, dan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya, kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pernyataan saya yang menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Terima kasih. Itu tadi video beliau ya. Jadi menurut klarifikasi beliau, istilah menelpon Allah itu adalah hanya istilah yang dibuat oleh beliau yang merupakan perjalanan spiritual beliau terkait dengan kontak batin beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak bisa kita salahkan ya. Kalau video sebelumnya itu tidak ada klarifikasi dan seolah-olah ada pembiaran dari beliau tanpa ada klarifikasi, baru kita langsung vonis bahwa beliau memang salah. Tapi ini beliau mengatakan bahwa beliau hanya istilah menelpon itu. Menelpon Allah itu hanya istilah. Didasarkan pada perjalanan spiritual beliau ya. Dan itu menjadi kontak batin beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau. Jadi Kiai Haji Raden Ibnu Hajar Pranala yang merupakan pimpinan Jamaah Aulia Gunung Kidul di Jogja ini hanya menggunakan istilah telepon itu menunjukkan kepada orang yang bertanya kenapa Lebaran itu lebih dahulu dilaksanakan oleh beliau. Mungkin dengan ekspresi yang agak emosi terkait dengan pertanyaan itu, akhirnya beliau langsung menggunakan istilah saya sudah menelpon Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah menjawab. Mungkin ya tidak ada bedanya lah misalnya dengan perbedaan-perbedaan yang lain itu. Memang kalau teman-teman atau sahabatku sekalian bandingkan dengan video sebelumnya, coba kita lihat video sebelumnya ya, supaya kita clear juga kan memahami maksud beliau, Kiai Haji Raden Ibnu Hajar Pranala. Ini dia videonya. Pada perhitungan saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah,
kemarin tanggal 4 malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu sawahnya kapan Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kue kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa urusan ingsun Gusti Allah. Itu komentarnya begini ya. Jadi beliau merasa bersalah pada akhirnya kan. Ya, beliau merasa bersalah. Pernyataan beliau di pagi hari, kemudian malam harinya beliau langsung memberikan klarifikasi. Dan klarifikasi ini saya pikir menjadi jawaban bahwa memang tidak bermaksud menciderai atau menista atau mencemari agama kita. Ya, tidak bermaksud. Beliau sudah tua, Kiai Haji Raden sudah tua beliau, mungkin karena beliau mendahului Lebaran gitu ya. Kemudian banyak orang bertanya-tanya, mungkin wartawan yang bertanya pada saat itu, kemudian beliau jawab, karena ada semacam kesan bahwa beliau dipojokkan mungkin pada saat bertanya itu, beliau langsung jawab dengan lantang, saya menelpon Allah. Gitu. Kemudian dilirik mungkin video rekamannya itu, beliau merasa ada yang ganjal dengan pernyataan beliau itu. Pada akhirnya malam hari beliau menyampaikan klarifikasi. Saya apresiasi, maksudnya tidak dibiarkan video itu beredar. Kan yang bikin video kan bukan beliau, ini yang bikin video. Video tidak dibiarkan beredar begitu saja, tapi beliau barengi dengan klarifikasi. Pagi beliau menyampaikan pernyataan, malam harinya beliau memberikan klarifikasi. Terkait dengan pelaksanaan Idul Fitri atau pelaksanaan Lebaran, termasuk pelaksanaan awal puasa, kan kita selalu berbeda satu sama lainnya terkait dengan hal itu. Maksudnya perbedaan-perbedaan di antara kita itu kan masing-masing punya dalil ya. Dan ada juga yang berdalih gitu. Tapi selama ini kan hanya dalil yang menjadi dasar terjadinya perbedaan ru'yatul hilal maupun hisab itu. Nah, terkait dengan Mbah tadi itu didasarkan pada perjalanan spiritual beliau. Kan tarekat Naqsabandiyah kan sering berbeda dengan Muhammadiyah maupun NU. Muhammadiyah kan tidak sekali dua kali berbeda dan sering sekali berbeda dengan NU. NU selalu bersamaan dengan keputusan pemerintah. Bahkan saya tidak tahu apakah keputusan NU menjadi keputusan pemerintah atau keputusan pemerintah menjadi rujukan Nahdlatul Ulama. Tetapi intinya, sahabat sekalian, perbedaan di antara umat terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, itu lumrah. Ya, lumrah. Kita bersyukur masih dilaksanakan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha. Yang kita sayangkan kalau misalnya tidak dilaksanakan gitu ya. Misalnya berbeda nih. Berbeda terkait dengan Hari Raya Idul Fitri, perlu apa enggak misalnya, baru kita serius tanggapi. Kalau pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri terkait dengan tanggal, ya biarkanlah berlalu, yang penting kan dilaksanakan, intinya dilaksanakan sholatnya. Itu istilah bi ummati rahmatun. Jadi perbedaan di antara umat itu memang rahmat bagi kita sekalian. Itu konsekuensi kita punya akal, punya pikiran itu. Beda dengan misalnya, maaf ya, hewan di sekitar kita. Ayam yang satu dengan ayam yang lain ya tidak pernah berdebat terkait dengan hal misalnya. Misalnya terkait dengan pakaian, tidak pernah mereka berdebat. Ya.
orang bulunya seperti itu terus sepanjang masa. Atau terkait dengan waktu tidur, bagi ayam kan tidak pernah diperdebatkan. Ya karena mereka tidak punya pikiran yang seperti kita gitu. Atau terkait dengan makanan-makanan apa yang harus kita makan, yang harus dimakan oleh mereka. Enggak ada perdebatan. Yang penting itu tidak, bahkan misalnya ada nasi, Anda racuni, tidak didiskusikan oleh mereka, langsung selama bagi mereka itu bisa terkunyahkan, gitu ya, bisa masuk ke dalam lambung mereka, perut mereka, gitu. Ayam-ayam itu tidak perlu dikaji di ini karena mereka tidak butuh itu ayam. Nah, karena kalau kita manusia, karena kita punya pikiran, akal, ya wajar berbeda itu. Dan jadikan perbedaan ini menjadi rahmat lah, bukan menjadi sebab kita semakin berpecah. Berbeda terkait dengan keilmuan, terkait dengan hal-hal seperti pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, itu anggap sebagai perbedaan yang membuat kita semakin berkembang daya nalarnya. Yang mau pakai hisab silahkan, seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Yang menggunakan hisab dan ru'yatul hilal silahkan, seperti yang dilakukan oleh pemerintah ataupun Nahdlatul Ulama. Nah, kita di NWDI berdasarkan instruksi ya selalu taat sami'na wa ta'na kepada ulil amri, kepada pemimpin. Begitu keputusan pemimpin pemerintah terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Raya Idul Adha, kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini memiliki berkah tersendiri bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala semakin membuat kita semakin baik, dan puasa kita sekarang jauh lebih baik daripada puasa kita di tahun-tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya, supaya kumpulan pahala kita itu timbangannya jauh lebih berat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Walaupun sebenarnya setiap manusia itu adalah hilaf dosanya, tapi mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi insanul kamil, manusia tangguh, manusia yang beriman. Terpatri di dalam diri kita itu seluruh makna-makna Ramadan itu. Di 10 malam pertama, kedua, ketiga, itu semuanya terpatri di kita setelah kita melewati bulan Ramadan. Ramadan di Syawal kita baik, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya. Semakin terpaut seluruh amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Jadi sahabat, titik tekannya, jadikan perbedaan di antara kita itu menjadi rahmat ya. Bukan perbedaan ini membuat kita semakin jauh dengan teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita. Karena kalau tidak ada perbedaan kan tidak berkembang ilmu pengetahuan itu. Nggak berkembang. Misalnya ini contohnya ini. Ini kalau Anda lihat dari sisi depan, ini kan seperti bujur sangkar. Persegi panjang seperti balok ya. Tapi kalau dibeginikan seperti, anggap seperti bujur sangkar lah. Kalau seperti ini sisinya sama lah gitu ukurannya itu. Padahal oknumnya sama, ini barangnya sama. Tapi yang sudut-sudut yang asal kita melihat itu membuat dia itu terjadi perbedaan lah. Misalnya ini juga, Anda kalau lihat dari depan, ini seperti saya memegang lingkaran kan? Saya seperti memegang lingkaran ini. Kalau Anda lihat dari depan itu. Kalau saya gini kan, seperti saya memegang balokan. Ya kayak semacam pipa lah gitu. Ya kan? Padahal oknumnya sama, tapi sisi yang kita lihat itu membuat terjadinya perbedaan di antara kita. Ya, itu yang perlu kita diskusikan. Ini yang harus kita diskusikan supaya berkembang.
Yang melihat dari sisi sini akan berargumen berdasarkan sisi yang dilihat. Yang melihat dari sisi sini juga akan berargumen berdasarkan sisi yang dilihat. Nah, kalau dua pengamatan ini dipertemukan, maka akan ada kesimpulan bahwa ini adalah sebuah gitu kan, bukan sebuah lingkaran lagi gitu ya. Itu sahabat ya. Jadi istilah ummati rahmat, berpendapat berbeda ya terkait dengan muamalah itu rahmat, terkait dengan ibadah juga rahmat ya. Yang penting tidak menyalahi. Misalnya kita berbeda pendapat terkait dengan rukun sholat, terkait dengan jumlah rakaat sholat asar. Satu bilang 3, satu bilang 4, satu bilang 2. Itu tidak perlu diperdebatkan karena ketentuannya sudah ada itu. Tapi waktu pelaksanaannya mungkin ada perbedaan pendapat ya. Cara pelaksanaannya ya, takbirnya seperti apa, doa-doanya seperti apa, pasti ada perbedaan pendapat. Gitu sahabat. Demikian saya pikir, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.